Oke, sudah. Ya. Jadi yang ditanyakan di sini selain verb ya, dan ada preposition di sini, berarti pasti di sini diikuti oleh non phrase pastinya. Non phrase ya. Oke. Kita analisa alpha bisa jadi ya karena dia berupa non phrase. Kita cari bravo, salah ya. Karena verbnya 2 tanpa conjunction. Jadi apa? Bravo salah karena tanpa conjunction. Ada 2 verb kan otomatis, tapi nggak ada conjunction kan nggak boleh. Tuh. Charlie juga salah, sama ya, tanpa conjunction. Sedangkan delta bisa jadi. Jadi sekarang menyisakan alfa dan delta. Nah, analisa selanjutnya adalah jawabannya di sini yang paling tepat adalah delta. Kenapa harus delta? Loh? Jadi gini. Kenapa harus delta? Karena alasannya seperti ini. Jadi untuk alfa salah karena setelah each sides itu kan langsung diikuti the city. Nah, kalau nggak ada preposition otomatis di sini akan menjadi double karena each dan the mereka berdua ini adalah determiner. Determiner itu adalah adjektif penanda benda. Kalau each itu adalah adjektif posesif. Sementara the itu adalah adjektif artikel. Nah, mereka berdua ketika seperti ini berarti dinamakan ada 2 benda. Kalau ada 2 benda berarti kan double noun di sini. Itu nggak boleh. Harusnya ada preposition di antara mereka berdua. Contohnya ini tadi, the city of Beverly Hills. Nah, ini kalau nggak ada of-nya nanti kan jadi the city Beverly Hills. Atau the city of Los Angeles. Ini nggak ada of-nya nanti langsung the city Los Angeles. Kan nggak boleh. Begitu alasannya ya. Nah, jawaban delta pas. On diikuti non phrase. All sides. The city-nya diawali oleh by. Berarti udah boleh kan? Jadi ternyata the city ini adalah non phrase setelah preposition by. Gitu. Masih ingat dengan rukun TOEFL yang kelima berupa prepositional phrase. Kenapa saya masukkan ke situ? Karena dalam soal itu banyak sekali preposition seperti ini. Ada berapa ini? Ada of, ada on, ada by, ada of. Ada 4 preposisi. Ada 4 preposition. Padahal kita itu hanya disuruh mencocokkan subjek dan verbnya. Jadi kalimat sederhananya cuma gini. The city is surrounded by the city. Gini loh sebenarnya. Kalimatnya segini. Jadi the city is surrounded by the city. Tapi kan dibuat panjang, ditambahi of Beverly Hills. Terus ditambahi lagi on all sides. Ditambahi lagi apa namanya itu of Los Angeles. Jadi kalimatnya kan cuma gini sebenarnya. Gitu ya. Oke. Makanya kalau ketemu dengan PP, prepositional phrase dan itu nggak ditanyakan, nah itu hanya untuk memperpanjang kalimat, menakut-nakuti saja. Nah, sebenarnya itu nggak penting ya, gitu. Nomor 3. Bentar. Nomor 3 di sini, kita cari verb. Verbnya ada di can achieve. Ini verb. Ya, memang can achieve, tapi kita cari verb yang paling dekat dengan subjek ya, yaitu can auxiliary. Nggak ada lagi verb kan? Berarti yang dicari di sini bukan verb. Kita lihat jawaban, ternyata nggak ada verb sama sekali. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita cocokkan alpha. Kalau alpha kita masukkan sini, the greyhound can achieve. Itu salah. Kenapa? Karena otomatis ini nanti jadi subjek di sini. Ya kan? Nah, subjek dan verb itu nggak boleh dipisah oleh koma. Itu nggak boleh. Ada. I terus koma love you kayak gini. Nggak ada. Subjek dipisah koma itu nggak ada. Itu ya. Jadi salahnya di situ. Oke. Selanjutnya kalau bravo tetap salah. Kenapa? Ya karena memang nggak merubah posisi koma itu. Ya kan? Nggak merubah posisi koma itu.
Charlie juga sama. The fastest dog, greyhound. Tetap nggak merubah posisi koma ini. Jadi komanya ini miliknya siapa? Kan begitu. Koma ini ternyata memisahkan subjek dan verbnya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi jawabannya menyisakan satu delta. Nah, delta ini jawabannya. Loh, katanya nggak boleh dipisah koma. Malah ini 2 koma, kan begitu? Bukan begitu. 2 koma itu sebenarnya adalah miliknya si the greyhound. Jadi, masih ingat dengan apositif? Apositif yang di tengah di antara 2 koma. Yang soal pertama dulu kita menggunakan the outermost layer of skin. Nah, sama seperti ini. Jadi, subjeknya ada di the fastest dog. Sementara the greyhound ini kita anggap apa? Kita anggap apositif yang menjelaskan the fastest dog. Dan can achieve adalah verbnya. Jadi 2 koma itu adalah miliknya greyhound. Seandainya nggak ada greyhound, maka nggak perlu 2 koma itu. Jadi 2 koma itu hanya untuk mengunci greyhound supaya nggak bercampur subjek dan verbnya main clause. Itu maksudnya. Kalau komanya cuma 1 kan nggak tahu dia itu miliknya siapa. Tetap aja memisahkan subjek dan verb kan. Tetapi kalau komanya 2, berarti udah jelas 2 koma itu adalah 2 koma miliknya greyhound, the greyhound. Begitu. Itu ya jawabannya delta. Ya. Kalaupun kalian misalnya kapan-kapan kerjakan soal dan bingung, ya eliminasilah yang paling salah. Nanti pilih yang paling mendekati. Begitu. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini kita cari verb lagi, ya. Tetap kita cari verb. Verbnya ada di span. Ini verb ya. Oke. Ada foraking, jangan dianggap verb ya. Ini namanya verbing ya. Dia kita namakan complement. Complement. Ada pemanjang kalimat ya, nggak penting. Preposition. Terus ada conjunction paralel. Dia menghubungkan antara plant, noun dengan flowers, noun. Ya, jadi N ini menghubungkan antara ini dan ini. Jadi antara plant sama flowers yang dijelaskan oleh Mido. Mido ini adjektif ya. Dia jadi modifier. Nah, mereka bertiga, mereka ini ya, Mido, plants, and flowers itu berada di belakang among. Ya, jadi mereka adalah anggota dari prepositional phrase. Gitu. Oke, jadi kan nggak berdampak gitu maksudnya ya. Oke, yang berdampak di sini adalah ada kata kunci or. Nah, or ini adalah conjunction, ya, conjunction. Conjunction paralel kan, berarti setelah or ini harus sama atau harus setara dengan belakang depannya harus sama. Oke, kita cari alpha. Alpha ini menggunakan verb s. Berarti sebelum or harus ada verb s. Nggak ada kan? Berarti salah. Salah. Terus bravo. Jawabannya bravo memang. Jawabannya bravo ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya PP itu hanya untuk memperpanjang kalimat. Kalimat sebenarnya cuma gini. Marmots spend their time foraging or sunning. Gini sebenarnya kalimatnya, ya. Kalimatnya gini. Ya, cuma dibuat apa? Dibuat panjang dengan among meadow plants and flowers. Itu. Kalau Charlie bisa jadi, Charlie bisa. And flowers or the sun. Cuma kan nanti artinya apa? Masa foraging ini among terus among the sun, ya nggak masuk akal lah. Lagian juga masa foraging, apa bahasa foraging itu berjalan menyusuri gitu loh ya, atau bermain-main di bawah tanaman sama bunga-bunga rendah, itu maksudnya. Masa di menyusuri matahari, ya gosong ya. Ini gitu. Oke. Untuk jawaban delta juga salah. Kenapa? Karena ini adjektif sunny. Nah, sunny ini adjektif, dia paralel dengan siapa? Mau paralel dengan mido. Mido ini sudah dimiliki oleh plants and flowers. Maksudnya modifiernya. Sedangkan sunny dia sendirian. Nah, itu yang salah. Ya. Langsung kan setelah sunny diikuti on rocky cliffs. Jadi sunny ini dia sendirian adjektif. Itu salahnya. Ya, jadi jawabannya bravo. Nah, berhubungan dengan ini nanti akan saya kirim ya. Nanti saya akan kirim materi participle.
Jadi ada materi participle setelah spend itu diikuti dari time, terus foregging. Jadi contoh lainnya gini, I will spend my lifetime loving you. Seperti ini. Jadi verbnya cuma satu, spend. Sementara loving itu adalah complement. Complementnya complement of object namanya, ya. Jadi namanya complement of object. Jadi objek loving you ini adalah complement yang menjelaskan ke my lifetime ini, gitu ya. Oke, sama seperti waste, ya. Contohnya I do not want to waste my time doing, nah ya, nothing. Hanya mana? Seperti ini. I do not want to waste my time doing nothing. Nah, berarti kan doingnya ini adalah complement my time. Oke, setelah waste. Ya. Oke, walaupun waste ini bukan verb asli, verb to infinitive ya. Verb aslinya di want. Verb aslinya di do not want ini, ya. Oke. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, oh ya, saya akan jelaskan lagi nomor 1. Nomor 1 ini kita tandai simple sentence. Kalimat sederhana, verbnya cuma 1. Nomor 2 juga simple sentence. Nomor 3, verbnya cuma 1 kan? Ya sama, simple sentence. Nomor 4, verbnya cuma 1 kan? Sama, simple sentence. Nomor 5, kita cari verb ini, of course ya, subjeknya ada di greenhouse effect. Ini subjek non phrase. Lalu kita lanjutkan ada radiated. Radiated ini kita namakan adjektif pasif ya. Saya pernah jelaskan, kalau kalian membuka-buka ulang pasti ingat ya. Jadi namanya adjektif pasif, diambil dari reduced adjective clause. Jadi ada verb 3 yang menempel pada benda di depannya ini, kita anggap verb 3-nya ini adalah adjektif pasif karena diikuti preposition belakangnya. Oke, jadi jangan anggap radiated adalah verb. Oke, maka yang ditanyakan bukan verb karena ada cuma 1 verb. Begitu. Kecuali nanti kalau ada conjunction, otomatis kalau ada conjunction maka butuh verb lagi kan? Itu alasannya ya. Maksud saya conjunction-nya adalah conjunction subclause. Seperti when ini. Jadi alpha bisa jadi. Kalau bravo pasti salah. Kenapa? Salahnya adalah nggak ada conjunction ya. Gitu. Delta juga salah ya. Kenapa? Karena nggak ada conjunction. Oke. Jadi kalian menggunakan cara mencari verbnya 2 conjunction 1 itu sudah bisa sebenarnya. Itu ya. Jadi jawabannya menyisakan 2, alpha atau Charlie. Jawabannya yang paling tepat adalah Charlie. Gitu ya. Kenapa harus Charlie? Karena sesuai dengan rumusnya subclause. Rumusnya subclause itu apa? Rumusnya subclause itu C S P, conjunction subject verb, nggak boleh dibolak-balik. Alpha ini terbalik ya, salah karena inversi. Inversi itu kebalikan, jadi dasnya ini inversi ya, subjeknya di belakang. Itu namanya inversi. Semua kalimat tanya itu inversi. Ini kan kalimat tanya sebenarnya. Dalam subclause nggak ada kalimat tanya, semuanya akan menjadi pernyataan. Ya, oke. Oh iya, ini kita namakan karena verbnya 2 dengan conjunction subclause namanya complex sentence. Nah, gitu. Lanjut nomor 6. Coba perhatikan ada ciri khas soal 2 koma. Ini adalah apositif ya. Apositif subjeknya ada di depan, verbnya ada di sini. Ini verbnya. Nah, jadi verbnya biasanya setelah koma kedua ya. Nah, setelah itu kita cari verbnya lagi nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti yang ditanyakan di sini bukan verb. Jadi alpha pasti salah, ya, pasti salah. Kenapa? Karena mengandung verb. Bravo juga salah. Nanti verbnya 2 tanpa conjunction walaupun ada subjek. Jawabannya Charlie, ya.
Jawabannya Charlie. Ya kan? Mana buktinya? Buktinya adalah Charlie itu dia berupa conjunction ya, plus subjek. Verbnya ada di sini. Plus verb. Jadi which ini adalah conjunction sekaligus dia berfungsi sebagai subjeknya subclause. Nah, kalau ada jawaban yang lain seperti checking juga benar. Kenapa? Karena checking ini adalah adjektif reduce aktif. Diambil dari reduce adjective clause. Adjective clause-nya yang depan itu which takes itu adalah adjective clause. Delta salah. Kenapa? Karena dia kelebihan verb juga kan. Verbnya ini verb 2 ya. Salah juga. Itu alasannya. Oke, jadi di sini kita namakan apa kalimatnya? Complex sentence. 6. Kita cari verb, ada di sini verb. Oke, nggak ada lagi ya, nggak ada. Ini ada step. Step ini bisa jadi verb, bisa bukan. Tetapi step ini saya anggap noun. Kenapa? Karena ada penanda benda di depan. Ya. Jadi step ini kita anggap noun phrase, noun. Into preposition nggak usah dianggap, of juga nggak usah dianggap ya. Jadi kita fokus di sini yang dicari bukan verb, kecuali dia punya conjunction. Ini nggak ada conjunction semua ya, berarti fix yang dicari bukan verb. Yang ada verb buang semuanya. Jawabannya di alpha. Nah ini jawabannya. Kenapa? Karena using. Using ini adalah adjektif aktif, reduce dari adjektif clause. Ya. Reduce dari adjective clause. Jadi di sini kalau saya hidupkan subclause-nya kebalikan dari nomor 6. Ya, kalau nomor 6 kan saya matikan subclause-nya jadi taking. Kalau nomor 7 saya hidupkan menjadi apa? Which use. Nah, saya hidupkan. Which itu adalah conjunction sekaligus jadi subjek. Bravo salah. Kenapa? Karena dia punya verb. Ini verbnya. Kenapa saya anggap verb? Karena dia punya objek berupa jeans terapi. Salah. Charlie salah karena ada verb use. Kenapa saya anggap use? Karena dia punya subjek. Salah. Delta salah kenapa? Karena ada uses. Uses saya anggap verb. Kenapa? Karena ada subjeknya. Jeans terapi. Gagal. Gampang banget kan? Asal kita jeli, asal kita teliti, mencari menggunakan rumus dasar saja dulu. Conjunction 1, verbnya 2. Conjunction nggak ada, verbnya 1. Lanjut nomor 8. Oke, ini namanya verbnya cuma 1 ya. Berarti kita namakan simple sentence. Nomor 8. Nah, masih ingat dengan pernah saya jelaskan, tapi mungkin ada yang lupa. Jadi koma di sini, koma tengah. Ya. Terus kalian lihat di sini ada verbnya ada 2. Ini verb, ini juga verb, ada 2 kan? Berarti yang dicari di sini conjunction pastinya. Conjunction ya. Oke. Yang kita cari conjunction. Udah kelihatan jawabannya cari yang mengandung conjunction. Ada di alpha ini. Ini jawabannya. Gitu. Nah, koma tengah ini adalah koma yang menandakan subclause di depan dan main clause di belakang. Pernah saya tuliskan kan seperti ini. Kalau ada conjunction di AVC adverbial clause ya. Terus koma belakangnya ini namanya main clause, titik seperti ini. Gitu ya. Jadi adverbial clause itu dia punya keistimewaan, dia itu beda dengan dua temannya, non clause dan adjective clause. Kenapa? Karena adverbial clause itu punya posisi yang nggak dimiliki oleh dua temannya itu. Dia berada di depan, mendahului main clause, ada penanda koma di tengah satu. Gitu. Jadi subclause-nya di depan, main clause-nya di belakang. Main clause-nya punya verb are, subjeknya others. Sementara subclause-nya punya verb are, subjeknya some types of coral reefs. Gitu ya. Dengan conjunction while. Gitu. Oke, jadi di sini Bravo salah karena nggak ada conjunction. Charlie malah ketambahan verb lagi ya. Oke. Delta sama saja dengan Bravo ya, dia sama-sama non phrase. Oke, gitu. Sekarang nomor 9. Nomor 9 verbnya ada 1, ada 2. Berarti butuh conjunction di sini ya. Oke, butuh conjunction.
Kalian perhatikan di sini ada thick, ada koma di sini, tapi komanya di sini adalah koma dalam non phrase ya. Dalam non phrase. Jadi the gray clouds ini adalah non phrase-nya. Kalau kita artikan awan hitam yang tebal ya, dark gray. Awan hitam yang tebal. Gitu. Jadi ada juga koma yang sebenarnya koma itu memisahkan dua adjektif. Adjektifnya si clouds, yaitu yang pertama thick, yang kedua dark gray. Gitu ya. Cuma kalau ada dua koma gini secara itu thick-nya ini adalah adjektif gak penting. Sementara dark gray ini adjektif penting. Nah, sama seperti ya hampir-hampir mirip dengan apositif lah ya. Jadi thick-nya ini adalah apositif adjektif di dalam non phrase. Namanya juga awan, awan hitam itu pasti tebal. Ada awan hitam terus tipis, nggak ada, kan begitu. Sama seperti gini, saya contohkan yang lain. Rich, fertile, areas. Jadi area yang subur. Nah, ini kan ada dua adjektif, rich dan fertile. Nah, di sini fertile ini yang penting, rich ini nggak penting. Kenapa? Karena dia letaknya sebelum koma. Walaupun mereka dalam satu non phrase. Ya benar. Nah, namanya juga area yang subur. Ya, fertile itu subur. Namanya area subur itu pasti kaya. Gitu maksudnya. Makanya namanya apositif itu adalah modifier tambahan atau informasi pelengkap yang menjelaskan subjeknya atau bendanya atau headnya. Gitu ya. Oke. Ya, itu aja. Sekarang kita lanjutkan. Yang dicari conjunction, ternyata semuanya ada conjunction kan? Oke, dan disinilah kalian diuji conjunctionnya itu pakai apa? Jawabannya bravo ya. Jawabannya bravo. Kenapa? Kita pakai adjective clause ya. Kita pakai adjective clause. Kenapa? Ya, karena masih ingat atau saya sudah kirim itu ya bentuk kertas filenya PDF. Ciri-cirinya tiga subclause. Kalau adjective clause itu pasti terletak setelah non yang dijelaskannya. Dia pasti di belakang non. Di belakang clouds kan dia. Oke, itu cirinya. Kalau alpha ini namanya non clause. Jadi salahnya dia adalah non clause. Ya. Jadi non clause itu posisinya nggak setelah non seperti ini. Non clause itu justru dia jadi subjek atau dia jadi objek atau dia jadi komplement gitu ya. Ya, contohnya gini. What makes me happy is your love. Apa yang membuat aku bahagia adalah cintamu. Atau saya balik. Your love is what makes me happy. Gitu kan? Atau I do not want what you have. Aku nggak ingin apa yang kamu punya. Kayak gitu. Jadi letaknya non clause itu seperti ini. Dia nggak terletak setelah noun. Dia letaknya setelah verb. Setelah verb atau di depan kalimat jadi subjek dia. Jadi yang saya blok adalah subjeknya. Itu alasannya. Makanya semua what kita singkirin. Nah, delta kenapa salah? Delta salah kenapa? Karena delta ini double subjek. Kenapa double subjek? Karena which itu sudah subjek. Ngapain pakai they? Walaupun delta itu salah, tetapi sebenarnya dia itu memberi clue atau memberi jawaban. Ini loh sebenarnya which adalah they. Gitu. Jadi harus dihindari. Gitu ya. Oke. Nomor 10 kita cari verbnya suggest. Ini verbnya main clause ya. Ada conjunction. Terus ada home equity loans, ini subjek lagi. Dia punya verb are. Jadi verbnya ada dua ya, are dan suggest. Cuma kita pastikan are ini adalah verbnya si home equity loans, subclause. Sementara suggest ini verbnya main clause ya, dengan subjeknya economist. Oke, sudah.
Kita lanjutkan lagi. A new trap. Trap ini non phrase karena diawali a. To push ini to infinitive, dia bukan verb ya. Consumers ini adalah objek dari to infinitive ini, beyond. Nah, ini kata kuncinya beyond. Kenapa? Karena yang ditanyakan setelah beyond. Beyond ini apa? PP, preposition. Jadi kalau kita hitung verbnya 2 dengan conjunction 1 kan sudah pas. Berarti yang ditanyakan bukan verb kan? Bukan verb. Nah, kalau alfa pasti salah. Kenapa? Karena ini verb ini, ya salah. Charlie, bravo juga salah. Kenapa? Ya sama saja, tinggal tambah it doang. Oke, jawabannya Charlie. Ternyata masih ingat dengan rukun TOEFL nomor 5? Preposition itu selalu diikuti noun, non phrase, non clause, gerund. Nah, inilah tempatnya gerund tempatnya non clause. Ini non clause. Jadi what is affordable ini adalah jenis non clause. Gitu ya. Jadi saya beri tambahan lagi, hafalin aja. Biasanya kalau ada non clause setelah preposition itu conjunctionnya kalau nggak pakai what pasti how. Kebanyakan gitu. Jadi ketika setelah preposition, ya setelah preposition terus diikuti conjunction that atau which, biasanya dia itu bukan non clause, dia adjective clause, tambah salah dia nanti. Itu ya. Delta salah karena diikuti adjektif di sini. Salahnya ada di ini adjektif. Itu. Non clause what ini adalah conjunction sekaligus dia jadi subjek. Terus diikuti verb di sini, ini verbnya. Pas kan? Begitu. Ya. Selanjutnya nomor 11. Ini who conjunction ya, sekaligus dia jadi subjek. Dia punya verb reverse. Oke. Terus ada suffer verb lagi. To read bukan verb ya. Jadi kita cari di sini bukan verb. Kenapa? Karena verbnya 2, conjunction cuma 1. Conjunction 1, verbnya 2. Berarti pas gitu ya. Jadi reverse ini punya subjek who, suffer punya subjek people. Berarti yang ditanyakan bukan verb. Oke, kecuali dia punya conjunction lagi. Ternyata mereka ada conjunction semua kan? Nah, kalau ada conjunction semua seperti ini, kita analisa. Alfa. Langsung ya, jawabannya alfa. Loh, katanya conjunction, tapi mana subjeknya, mana verbnya? Katanya verbing itu bukan verb. Oke, saya akan jelaskan setelah ini ya. Oke, bravo, kenapa salah? Bravo ini salah karena dia menggunakan simple past. Salahnya ada di triad. Salahnya triad. Triad ini verb 2. Verb 2 itu nggak boleh ketemu dengan simple present. Ini reverse verb 1. Suffer juga verb 1. Nah, yang kedua adalah kalimat ini adalah kalimat apa? Kayak kalimat yang berhubungan dengan scientific. Jadi kalimat scientific, kalimat yang hasil penelitian berulang-ulang dan menjadi fakta. Gitu. Jadi kalau fakta, kita kembali ke simple present. Itu alasannya kenapa nggak boleh pakai bravo. Kenapa nggak boleh terus bergabung simple present dengan simple past ya, ini alasannya. Oke. Terus Charlie bisa jadi tadi ya, tapi salah kenapa nanti saya jelaskan. Untuk delta, kenapa salah? Karena salahnya ada di he. He itu siapa? Padahal people, harusnya they. Gitu ya. Itu salahnya. Walaupun verbnya sudah benar pakai trias. Itu. Sekarang Charlie. Charlie di sini, nah ini saya jelaskan. Kalau when trying itu sebenarnya diambil dari apa? Diambil dari reduce adverbial clause. Semua subclause bisa reduce loh ya, termasuk adverbial clause. Ini bisa di reduce atau disingkat dengan syarat subjeknya sama dengan main clause ya.
Jadi ini sebenarnya kalau saya hidupkan sebelum saya reduce, jadi when they try, ketika mereka mencoba, ya kan? Nah, ini aktif ketika mereka mencoba untuk membaca, gitu kan? Itu. Nah, sementara when tried ini adalah when they are tried, ya, to read. Nggak jelas juga di sini. Ini makna pasif. Itu. Sedangkan ini maknanya makna aktif. Jadi, kalian kalau menemukan conjunction adverbial clause diikuti verb ing itu mana aktif, kalau diikuti verb 3 itu mana pasif. Jadi triadnya ini bukan verb 2 tapi verb 3 ketika dicoba. Gitu ya. Nah, dari meaningnya salah. Itu ya. Oke, jadi nomor 11 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 12. Nomor 12 di sini ini sebenarnya inversion ya, inversion after adverb of place. Jadi inversi setelah adverb of place. Adverb of place-nya ada di sini. Ya. Jadi abaikan saja untuk sementara featured ini. Fokus ke at the Henry Ford Museum. Ini adalah keterangan tempat kan. Setelah keterangan tempat, maka di sini dicari adalah verb dan subjeknya. Ini inversi jawabannya. Oke, kita contohkan sama seperti ini kan. There is an exhibit. Nah, there is an exhibit berarti apa? Subjeknya ada di belakang. Jadi ketika kalian sering ngomong there is, there are, itu sebenarnya adalah inversi ya. There are cats on the table. Misalnya. Jadi catnya adalah subjek, verbnya are. Nah ini namanya inversi setelah adverb of place. There itu adalah adverb of place yang paling pendek. Tetapi dalam soal TOEFL itu dibuat panjang. Kok enak pakai there doang? Jadi dipanjangkan. Gitu ya. Itu. Bravo salah karena nggak punya verb ya. Charlie salah karena dia nggak inversi. Masalahnya adalah an exhibit is of. Lagian di sini terus at the Henry Ford Museum itu dianggap apa gitu ya maksudnya. Jadi salahnya susunannya. Charlie Delta salah karena dia kurang verb ya. Karena dia punya conjunction. Gitu. Lanjut. Nomor 13 ini kalian diuji dengan makna aktif dan pasif ya. Ketahuilah, from ini adalah pasif, makna pasif. Kita cari verbnya, verbnya ada di sini. Verbnya hanya ada satu, sini. Oke. Ada to infinitive to distinguish, dia bukan verb ya. Oke. Ada vulcanize, dia bukan verb karena dia modifier. Modifiernya silicons ya, headnya. Oke, subjeknya rubber. Oke, berarti yang dicari verbnya, yang dicari verbnya. Rubber ini punya verb is ya, berarti yang dicari di sini selain verb alpha pasti salah. Kenapa? Karena kelebihan verb is, ya kan? Gitu. Kenapa sih saya ngomong kelebihan verb? Ya iyalah, kan is ini adalah verb yang punya subjek rubber. Lah is ini kalau alpha ini, isnya ini subjeknya mana? Rubber juga. Emang mau poligami? Kan begitu. Jadi enggak setiap verb itu pasti punya subjek. Setiap verb pasti punya subjek sendiri. Setiap tubuh punya kepala sendiri. Kan begitu. Oke, alasannya seperti itu. Oke, jawabannya di sini. Karena ini ada makna pasif, maka jawabannya delta. Nah, delta ini adalah apa? Adalah reduce adjective clause. Jadi kita anggap apa? Ini adalah adjektif pasif. Kalau saya hidupkan subclause-nya akan jadi gini sebenarnya. Which atau that boleh ya. Oke, saya samakan aja that. That is produced from. Yang diproduksi dari. Karena that-nya ini sama dengan rubber, maka saya buang. Subjeknya juga, verb-nya juga saya buang. Gitu. Ya kan? That ini conjunction. Loh, tadi di adverbial clause kok nggak dibuang conjunction-nya? Emangnya when itu subjek?
Enggak kan? Kalau that kan subjek. Jadi yang dimaksud reduce adalah menghilangkan subjeknya, subclause. Otomatis that-nya kan hilang juga. Nah, is-nya itu hilang. Kalau kepala hilang, verb-nya juga harus hilang. Subjeknya hilang, verb-nya harus hilang. Itu alasannya. Terus Charlie, ini kan bisa. That-nya ini subjek, terus produce ini verb-nya produces. Iya, masalahnya salah. Karena harusnya ini kurang objek. Kenapa? Karena ini adalah makna aktif. Sedangkan penandanya from adalah penanda pasif. Jadi Charlie kurang objek. Gitu ya. Charlie kalau di reduce maka akan menjadi Bravo. Jadi jawaban Bravo dan Charlie itu sama. Jadi Bravo ini kurang objek. Ini adalah reduce adjective clause sama dengan si Charlie. Gitu ya. Saya buat ini aja lah. Berarti ini namanya adjective itu alasannya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 14. Nah, ini soal keren ya. Mas, boleh nanya sebentar, Mas? Iya, silakan. Yang mana? Kalau form setiap ada from itu selalu pasif atau letaknya aja? Secara umum pasif. Semua bukan hanya from, tapi preposition. Jadi ciri khasnya pasif itu diikuti preposition. Itu. Seperti rukun TOEFL yang ke-6 ya. Mana aktif diikuti objek, mana pasif diikuti preposition. Itu yang paling umum ya. Yang paling umum. Ya, jadi saya nggak cerita dulu di sini biar kalian nggak merasa kebingungan ya. Jadi nggak ada sesuatu yang fix, apalagi bahasa. Gitu ya. Itu adalah cara yang paling gampang. Buktinya dengan cara ini aja kita sudah stabil kan? Ya, kerjakannya. Gitu lah ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Nanti kalau nggak tahu tanyakan lagi. Kalau kurang yakin. Nomor 14. Ini ada verb ya, kita cari. Appears. Lalu ada does. Kita anggap verb juga. Is kita anggap verb. Oke, jadi ada 3 verb. Berarti conjunction harus ada 2. Ini conjunction sudah ketemu di sini 1, then. Ya. Berarti kurang 1 conjunction di sini. Yang ditanyakan adalah conjunction. Alpha pasti salah. Tinggal Bravo, Charlie atau Delta. Nah, masalahnya dia punya conjunction kan semuanya. Kalau Bravo ini non-clause. Kalau Charlie ini adverbial clause. Kalau Delta ini namanya adjective clause. Pilih yang mana? Kan begitu. Pilih yang mana? Oke. Cirinya sudah saya beritahu di awal ya. Walaupun nggak begitu lengkap. Ya gimana lagi? Kan begitu. Sebenarnya kalau orang ke TOEFL itu sudah sebenarnya harus tahu macam-macam subclause seperti ini. Ya, tapi bagi orang yang waktunya nggak banyak ya, gimana lagi? Dengan cara seperti ini caranya. Oke. Untuk jawaban yang tepat ada di Bravo jawabannya. Kenapa jawabannya Bravo? Dia menggunakan non-clause. Non-clause itu nggak perlu koma. Jadi that ini adalah subjek. Saya contohkan yang paling gampang. Saya contohkan gini. That I am handsome. Wah, contohnya ini lagi ya, nggak apa-apa. It's true. Bahwa aku tampan itu benar. Jadi di sini ini namanya subjek. Sama seperti yang di atas kan. That the moon, bahwa bulan appears, nampak seolah-olah lebih besar di sudut atau di pojok daripada it does, daripada dia nampak di atas kepala. Is adalah merely benar-benar sebuah ilusi mata. Bayangin aja, ya kan? Jadi dia itu menceritakan bahwa bulan nampak lebih besar di pojokan daripada dia nampak di atas kepala. Itu benar-benar ilusi mata. Gitu maksudnya. Sama seperti bahwa aku tampan itu benar. Bahwa bulan
bla 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 bla. Itu benar kayak gitu. Cuma kan dia dipakai then ya. Jadi daripada it does. Ya, sama seperti apa? I know that I can treat you better than he can. Kayak gitu lagunya siapa? Kan gitu ya. Jadi then he can, then it does, seperti ini. Jadi then itu adalah conjunction antar subjek verb, antar kalimat juga. Gitu. Dia pakai does kenapa? Karena dia nggak usah menggunakan pengulangan appears lagi. Seperti love me like you do. Nah, lagunya nggak mungkin pakai love me like you love lagi kan? Nggak enak juga kan didengar lagunya. Ya. Jadi menggunakan auxiliary. Itu. Oke. Terus Charlie kenapa salah? Charlie ini adverbial clause. Masih ingat dengan rumusnya adverbial clause yang tadi? Adverbial clause itu rumusnya AVC terus bla 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 gini ya, AVC, main clause titik. Gitu kan? Jadi when ini kita anggap subclause kan, adverbial clause. Tapi setelahnya kan nggak ada koma sama sekali. Itu yang salah. Harusnya kan kalau contoh gini, when I feel happy, I jump high. Ya kan? Ketika aku merasa senang, aku melompat tinggi. Masih ingat dengan soal nomor 8? Lihat, ada koma di sini kan? Subclause depan, main clause belakang. Ini adalah ciri khas adverbial clause. Harus ada koma di tengah. Nah, nomor 14 salah kan? Gitu. Kalau delta, delta ini kenapa salah? Dia pakai adjective clause. Memang dia letaknya setelah non kan? Memang. Tapi salahnya kenapa? Salahnya ada di the moon. Harusnya begini. The moon, maksudnya salahnya di antara the moon sama which. Harus ada koma. Terus pakai which. Appears, bla 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 bla. Terus koma lagi ini. Baru is. Ini. Kenapa? Karena harusnya which appears itu harusnya berada di apa? Di antara dua koma atau harus berada di apositif. Kan begitu. Kenapa harus ada di apositif? Karena bendanya menggunakan huruf besar. Ini M-nya besar. The moon. Seperti yang saya contohkan waktu itu Ronaldo kan. Ronaldo siapa sih nggak tahu? Semua orang sudah tahu Ronaldo. Makanya menggunakan apositif kan. Jadi apositif itu apa tadi? Informasi pelengkap atau modifier tambahan yang menjelaskan subjek atau benda yang ada di sekitarnya, entah depan atau belakangnya. Gitu. Nah, harusnya the moon ini harus pakai apositif. Salah koma saja salah. Gitu. Ya, siapa sih nggak tahu bulan? Semua orang tahu bulan. Ngapain pakai adjective clause? Maksudnya begitu. Jadi harusnya pakai adjective clause apositif. Bedanya apa dengan adjective clause yang ini? Ini saya akan jelaskan. The man who loves you is my friend. Coba. Ini who-nya nggak usah pakai koma. Who-nya nggak usah pakai koma. Who loves you? Kenapa? Karena the man nggak tahu siapa. The man-nya ini masih nggak jelas. Gitu loh. Tapi kalau bulan, semua orang sudah tahu bulan. Kalau Ronaldo, semua orang sudah tahu Ronaldo. Tapi kalau the man, nah orang laki-laki siapa? Banyak banget kan? Makanya nggak usah koma. Jadi bedanya kalau adjective clause tanpa koma seperti ini menandakan adjective clause penting. Sementara kalau adjective clause pakai apositif seperti yang saya jelaskan tadi, itu adjective clause tambahan atau modifier tambahan atau nggak penting sebenarnya. Itu, bentar ya. Udah ya? Oke. 15. Soal 15 ini kita cari verb. Verbnya kalian perhatikan di sini ada koma. Lagi-lagi ini adalah koma adverbial clause ya. Jadi it ini adalah si subjek. Dia punya
dia punya verb di sini, could. Ini verbnya. Ya kan? Nah, terus kita cari verb lagi nggak ada sepertinya ya. Kita lihat di sini ada according to ya, WHO. Ini adalah apositif, penanda apositif ya. Jadi ini APP. Positif. Oke. Ya. Jadi koma pertama ini apositif, koma kedua ini adalah subclause main clause. Kita cari verbnya satu berarti nggak perlu verb kan? Nggak perlu verb. Ternyata malah ada verbnya semua. Jadi nomor 15 ini kalian nggak bisa menggunakan cara mencari verbnya ada dua, conjunctionnya ada satu. Itu nggak bisa. Harus gunakan cara kedua. Jadi kombinasi, gunakan jurus kombinasi. Nah, ini kita ketahui jawabannya alfa. Kenapa jawabannya alfa? Karena ini adalah jenis inversion dalam conditional sentence. Jadi inversi dalam conditional sentence. Ya, bentar. Gitu ya. Nah, saya akan buat kalimat yang full dulu ya. Saya coba buat kalimat yang full dulu. Sebenarnya kalimat normalnya seperti ini. Kalimat normalnya ya. If according to-nya saya buang ya. Jadi nggak penting kan dia APP. Oke, saya buat ini if any of the 6 most dangerous disease were to break out, adverbial clause ini karena if depan ya, ada if-nya loh ya. It could be cause menjadi sebab for untuk quarantine. Titik. Ini sebenarnya kalimat normalnya. Versi inversinya adalah dengan cara menghilangkan conjunction-nya, menyembunyikan. Jadi bukan membuang sebenarnya, tapi menyembunyikan if-nya. Jadi if-nya hilang, otomatis nanti were-nya ini akan pindah ke depan menggantikan if, ya. Pindah ke depan menggantikan if, gitu ya. Jadi otomatis jawabannya ini were any of the 6 ini. Jadi were-nya pindah ke depan seperti ini, ya, menempati posisi if. Seolah-olah were sama to break awalnya bergabung, seolah-olah terpisah, ya. Lihat seperti ini. Jadi untuk mengenali soal seperti ini, kalau ada jawaban they were, there were they, atau were, atau ada if-nya, jawab aja yang cuma verb, biasanya gitu jawabannya. Gitu ya. Jadi nggak perlu subjek lagi karena subjeknya udah di belakangnya, biasanya begitu. Gitu ya. Oke. Hari ini apa? Senin ya. Besok Selasa, Rabu, Kamis. Oke lah, masih bisa. Meetingnya 10 masih bisa itu ya. Besok saya akan jelaskan yang written expression. Besok hari Rabu kita fix untuk listening ya. Jadi listening itu tidak sesulit yang kalian bayangin. Listening itu memang skillnya ada banyak, tapi kita pegang 3 skill saja itu sudah bagus. Besok lah kita akan itu ya, analisa written expression ya. Karena saya melihat ada begitu banyak yang belum kalian pahami di written expression. Tuh, ya. Oke. Ini jam 9. Oke, waktu kalian untuk melakukan aktivitas yang lain ya. It's time for you to do another activity. Ya, me too. Saya juga gitu. Ya, thank you very much for joining the class. Let's close our class by praying hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.